Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islami, summa sholatu ma'assalami ala nabi abdil wasimi wa manalina fil qawimi. Kang, saya boleh nanya nggak, Kang? Nanya apa? Betul nggak, Kang, Kiai dan para santri itu memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia? Ya Kang, dengar kayak gitu. Bener nggak sih? Nah, ini Arya Hasan. Sebenarnya santri dan para kiai itu memang benar mempunyai peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi gimana ya? Intinya ada resolusi jihad itulah. Kang, kok tadi katanya tahu? Ya saya agak-agak lupa. Oh, lupa ya, Kang. Intinya ada resolusi jihad gitu loh. Ini lagi pada ngapain ini? Lagi ngobrolin ini, Kang, tentang Kiai dan para santri yang perjuangan Indonesia. Dalam kemerdekaan Indonesia. Gini, ya. Nah, jadi kayak gini. Memang santri dan kiai itu memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Contohnya, kita bisa lihat Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah tokoh agamis dan beliau juga tokoh nasionalis. Buktinya, beliau masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita kan bisa tahu itu namanya BPU PKI, ya, atau dan juga masuk dalam PPKI. BPU PKI kalau bahasa Jepang itu namanya Dokoritsu Zunbi Tosakai. Ingat, itu ketika sejarahnya seperti ini. 14 Agustus 1945, Jepang itu menyerah kepada sekutu karena dibom Hiroshima dan Nagasaki-nya. Setelah itu, akhirnya Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu berlangsung pasca proklamasi, di situ terjadi agresi militer lagi, diawali dari datangnya kelompok sekutu dari pasukan sekutu yaitu AFNEI. Memang awalnya AFNEI itu datang ke Indonesia hanya ingin melucuti senjata yang ditinggalkan oleh Jepang. Akan tetapi di sini menimbulkan sebuah kecurigaan karena sebab AFNEI memboncengi tentara Nika, yaitu tentara dari Belanda. Akhirnya meresahkan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 21 Oktober dan 22 Oktober, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengirimkan selebaran-selebaran ke seluruh pondok pesantren se-Jawa dan Madura dan mengumpulkan para kiai. Nah, itu dikumpulnya di mana, Kang? Nah, mengumpulkannya itu di Surabaya, tepatnya di kantor PBNU di Jalan Bubukan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdiskusi, membahas, musyawarah bersama para kiai-kiai se-Jawa dan Madura dalam mengantisipasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum sekutu ini. Akhirnya disitulah muncul resolusi jihad. Berarti para santri itu memiliki peran besar ya, Kang, sama Kiai? Oh ya, jelas. Para santri dan kiai memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Karena seperti ini, negara Indonesia merupakan tanah air. Nabi Muhammad saja itu sangat mencintai tanah air. Pada sebuah jargon, hubbul watan minal iman. Itu bermula dari sabda Nabi kepada Makkah. Ya Makkah, wallahi innaki la ardullah wa ahabbu ardillah ilallah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Nabi seperti itu. Wahai Makkah, demi Allah, engkau adalah tanah Allah yang Allah cintai. Kalaupun aku tidak diperintah untuk pergi meninggalkanmu, saya akan meninggal. Itu merupakan cinta Nabi kepada tanah air. Maka
kiai dan santri itu kan orang-orang yang notabene itu mempelajari agama dan tahu tentang agama. Maka hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air itu sebagian daripada iman. Ditambah juga ada sebuah makalah seperti ini, mal laisa lahul ard laisa lahut tarikh, wa mal laisa lahut tarikh laisa lahul dzakir. Barang siapa yang tidak memiliki tanah air, maka tidaklah memiliki cerita sejarah, dan barang siapa yang tidak memiliki sejarah, maka tidaklah ada yang mengenang. Maka kita sebagai santri sekarang, kita ini menjadi bibit-bibit dan menjadi generasi bagi Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Karena ada satu ucapan mengatakan seperti ini, syubanul yaum rijal ghad, pemuda masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita sebagai santri sekarang haruslah menjaga negara kita dengan cara bagaimana? Dengan cara kita belajar semaksimal mungkin. Itu untuk melawan jajahan-jajahan kebodohan. Maka kita harus giat belajar, kita harus tekun untuk menjadi generasi Indonesia di masa depan, supaya kita bisa membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke ya, ini sudah maghrib ya. Ayo kita sholat yuk, ayo sholat yuk, ayo.